Halo teman-teman, balik lagi di channel Muin Android TV. Pada kesempatan kali ini kita akan review sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk beroperasi kurir SPX Express atau kurir Shopee Express. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke reviewnya. Jadi di sini kita akan review aplikasi SPX. Aplikasi SPX ini bisa kalian dapatkan melalui adminnya ya, admin atau kapten Shopee. Nah, di sini teman-teman langsung saja jika teman-teman sudah mendapati sebuah aplikasi ini tidak ada di Play Store teman-teman ya, karena ini resmi dari aplikasinya dari Shopee Express. Oke, kita tekan langsung seperti ini. Kemudian setelah teman-teman membuka aplikasi SPX Express, nanti tampilan utamanya dia akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Di mana di situ ada keterangan to-do, terkirim dan tertunda. Seperti ini ya. Untuk to-do ini digunakan untuk memasukkan seluruh paket yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kemudian untuk tombol terkirim ini yaitu untuk paket-paket yang sudah terkirim nanti datanya akan masuk di sini. Nanti kalau udah selesai nanti terhitung jumlah pengiriman untuk kita ya. Jadi nanti bisa ditambahkan dan dikalikan per paket berapa gitu ya. Kemudian untuk ditunda ini jika paket itu waktunya tidak mencukupi dikirim, nah teman-teman bisa taruh di sini otomatis nanti kalau udah di-scan masuk ke sini bisa dikirim besok teman-teman. Oke, lanjut. Langsung saja kita menuju di garis 3 yang ada di sebelah pojok kiri atas. Kita tekan. Yang pertama, di sini ada live application ya. Jadi di sini kita tekan misalkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ajukan cuti jika teman-teman mendapati sebuah musibah atau apa ya, yang misalkan sakit 1 bulan ya, teman-teman bisa ajukan cuti dengan menekan ajukan cuti ya. Cuti itu teman-teman tidak dipecat dari kantor Shopee Express, tapi teman-teman mengajukan cuti itu hanya sementara libur 1 bulan misalkan ya. Kemudian untuk keluar masuk di sini teman-teman bisa absen ya ketika teman-teman kerja di perkuriran Shopee Express. Teman-teman yang pertama teman-teman harus masuk mengabsen ya, absen itu untuk dedicated. Kalau untuk mitra nggak diwajibkan sih ya, nggak terlalu berguna untuk mitra ya ini. Ini untuk dedicated atau karyawan kontrak kantor teman-teman ya. Jadi kalau untuk kurir mitra itu kalau lupa nggak apa-apa teman-teman, itu tidak mempengaruhi kita mendapatkan gaji ya. Kemudian untuk rangkuman paket ini di mana kita bisa melihat paket-paket yang sudah kita terima lalu kita kirim hari itu juga ya. Jadi teman-teman kalau bingung ya, misalkan teman-teman lupa berapa ya paket yang saya bawa tadi dan berapa yang terkirim, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman, rangkuman paket teman-teman. Kemudian kita lanjut di bagian kinerja teman-teman, kita tekan. Di bagian kinerja ini menunjukkan kinerja kita berapa persen telah berhasil kirim paket ya. Misalkan kita telah berhasil ngirim paket separuh dari barang yang kita bawa. Nanti di sini akan tertulis otomatis ya, kinerja kita 50% berhasil teman-teman, seperti itu ya. Jika selesai semua berarti 100% berhasil. Kemudian untuk penalti. Oke, penalti ini digunakan untuk menampilkan poin penalti di mana ketika si operator itu sudah menolong kita dengan sistem banding, itu ditolak. Jadi penaltinya akan masuk di kita teman-teman ya. Jadi di sini kalau sudah masuk di kita bisa mengajukan banding sendiri. Jadi yang pertama, banding yang dilakukan itu hanya bisa dibanding oleh operator. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan banding yang kedua untuk diri kita sendiri. Ketika banding operator itu ditolak, ketika penalti masuk di sini, kita bisa melakukan banding sendiri. Nah, untuk penalti ini ada batasannya teman-teman ya, sekitar kurang lebih 150-an dalam 3 bulan. Nanti kalau sudah dalam 3 bulan itu, kalau sudah 4 bulan, nanti dia akan merefresh menjadi 0 lagi, bersih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika mendapatkan penalti 100 ya, karena masih 50 ya, masih 50. Teman-teman bisa menunggu 3 bulan, setelah 3 bulan nanti dia akan kembali 0 lagi. Jadi teman-teman aman, tidak akan dikeluarkan dalam pekerjaan ini. Kalau sudah
lebih dari 150, teman-teman otomatis aplikasinya akan dimatikan ya. Otomatis kalau aplikasi mati, teman-teman tidak akan bisa kerja lagi teman-teman ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, setiap 3 bulan sekali dia akan kembali ke nol. Kemudian dompet ini digunakan untuk penggajian kurir dedikat ya. Kalau kurir mitra itu biasanya otomatis langsung masuk rekening ya. Kalau dedikat itu masuk di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa tarik di sini, tulisan tarik ya, berapa yang ingin ditarik seperti itu. Nanti dia akan masuk di rekening kita. Itu kalau untuk dedikat. Untuk mitra langsung otomatis teman-teman ya. Kemudian transfer paket. Transfer paket ini digunakan untuk mentransfer paket. Misalkan ya teman-teman bagian di daerah Tawun kemudian mendapati paket daerah Magelang. Teman-teman itu bisa mentransfer paket atau data yang ada di aplikasi itu ke aplikasi orang yang bagian Bangilan seperti itu, atau Bangilan apa yang salah sorter tadi. Oke, lanjut kita masuk di pusat edukasi. Ini hal yang paling penting teman-teman, yaitu untuk kita belajar bagaimana cara POD yang benar, cara on hold yang benar, ya proses pengiriman paket non marketplace itu gimana, semua ada di sini. Silakan teman-teman baca ya. Di sini sangat lengkap sekali teman-teman ya. Untuk setting ini bisa teman-teman gunakan untuk mengubah bahasa atau menemukan akun saya ya. Di sini mengubah bahasa teman-teman bisa merubah ketika teman-teman bosan menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa pilih bahasa Inggris teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris ya, pilih saja bahasa Indonesia ya, biar gampang teman-teman ya. Kalau saya lebih memilih bahasa Indonesia ya. Baik teman-teman, semoga review ini bermanfaat untuk teman-teman Shopee Express ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.